Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang multi-container pod di Kubernetes. Saat kita menggunakan Docker atau belajar Docker, kita selalu diajarkan bahwa satu aplikasi itu adalah satu kontainer, ya. Jadi saat kita running aplikasi, ya dia akan ada di dalam satu kontainer. Jadi satu kontainer isinya ya satu aplikasi gitu ya. Nah, di Kubernetes agak sedikit berbeda. Saat kita deploy aplikasi kita, maka dia akan disimpan dalam satu pod, ya, bentuknya bukan lagi kontainer, tapi pod. Nah, kenapa pod tidak langsung kontainer aja kita deploy ke Kubernetes? Karena sebenarnya saat kita bikin pod, itu di dalam pod kita bisa menambahkan banyak kontainer. Artinya satu pod itu bisa multi kontainer. Cuma sebelum-sebelumnya kita cuma prakteknya satu kontainer. Nah, ini cocok sekali jika memang kita butuh aplikasi yang berjalan di beberapa kontainer sekaligus. Dan jikalau kita ingin scale, contohnya mau mereplika podnya, itu harus di-scale semua kontainernya. Maka kalau kasus seperti ini, maka cocok sekali kita menggunakan multi-container. Contohnya teman-teman punya aplikasi dalam bentuk Node.js misalnya, atau PHP. Nah, PHP itu kan nggak bisa running sendiri gitu ya aplikasinya. Nah, teman-teman di depannya harus ada misalnya Nginx atau juga Apache HTTP gitu ya. Nah, teman-teman bisa running dalam dua kontainer. Kontainer yang pertama isinya PHP-nya, kontainer yang kedua adalah isinya Nginx atau juga Apache HTTP-nya. Dan itu kita bungkus dalam satu pod. Nah, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini gambarannya. Jadi kita bikin pod di mana dalamnya ada dua kontainer. Jadi contohnya di sini aplikasi Nginx-nya, lalu di sini aplikasi PHP-nya. Itu bisa, nggak ada masalah. Ya. Dan kita bungkus dalam satu pod. Saat podnya diduplikat menjadi 2 pod, 3 pod, maka kontainernya pun akan diduplikat semuanya. Jadi di pod kedua dan ketiga pun kontainernya ada tetap 2. Nah, perlu diingat saat kita running multiple container, itu si IP sama portnya itu sharing ya di satu port itu. Jadi hati-hati kalau teman-teman bikin dua kontainer, di sini misalnya pakai portnya 80, ini portnya 80, itu nggak bisa. Teman-teman harus nggak boleh bentrok portnya. Kalau teman-teman di kontainernya di Docker doang mungkin kan bisa ya. Dockernya misalnya Java aplikasi menggunakan 8080, habis itu kontainernya PHP menggunakan portnya 8080, itu bisa. Tapi kalau udah dibundle dalam pod, itu nggak bisa. Teman-teman harus pastikan portnya semuanya beda. Ya, jadi jangan sampai pakai port yang sama di dalam satu pod. Nah, saya udah bikin contohnya. Di sini teman-teman bisa buka multi-container pod example-nya. Template-nya seperti apa? Template-nya sih sama kayak pod biasanya ya. Jadi kita buka example multi-container pod. Contohnya di sini saya menggunakan replika set ya. Lalu di sini replikanya 3. Lalu di sini bedanya di sini template untuk podnya, speknya ya. Untuk kontainernya saya ada 2 kontainer. Yang pertama adalah Nginx di portnya 80. Yang kedua adalah Node.js Web ya. Ini ada Node.js Web. Saya udah bikin image-nya, kalau teman-teman pengen lihat ada di image. Di sini ada Node.js Web ya. Aplikasinya sederhana, cuma mengembalikan ini application 3.0. Ini yang tag versi 3 sih ya. Ini versi satunya ini. Nah, teman-teman bisa lihat deh responnya seperti apa. Nah, ini portnya berbeda. Portnya dia adalah port 3000. Lalu kita di sini bikin service. Service-nya adalah Nginx service, di mana dia running 2 port ya. Port yang pertama 8080, port yang kedua 3000, di mana 80 ini dia target portnya ke 80, artinya dia akan nembak si Nginx ini. Selanjutnya untuk port 3000 dia nembak ke 3000. Ini kebetulan saya bikinnya satu service ya. Teman-teman bisa aja 2 service, itu nggak ada masalah. Lalu di sini saya tambahkan pod curl untuk nanti kita coba. Dari pod curl ini kita akan nge-curl ke si ininya, si podnya. Oke, selesai seperti itu. Jadi intinya seperti ini untuk multi container. Nah, kita akan coba. Di saya sudah saya hapus semua, tidak ada apa-apa.
kubectl create min app example multi container pod. Enter. Selesai. Kita lihat kubectl get all. Ini container creating statusnya. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai running ya. Ini masih creating juga. Mungkin agak sedikit lama karena dia harus download image Nginx dan juga image yang saya buat, yaitu Node.js Web. Ya, masih create. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini bedanya ada ready-nya kalau cuma satu kontainer satu ya, artinya ada satu kontainer dan sudah ready satu. Kalau di sini ada dua kontainer tapi belum ada yang ready. Ini juga dua kontainer dan dia belum ada yang ready. Ini juga dua kontainer belum ada yang ready. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan Nginx service, ini cluster IP-nya dan ini adalah portnya 8080 dan ini port 3000. Kalau di sini kita perhatikan service-nya. Nah, yang 8080 ini akan di-forward ke port 80 Nginx dan port 3000 akan di-forward ke port 3000 juga. Kita cek. Nah, sudah running semua. Kita akan coba masuk ke image curl-nya. Jadi saya akan masuk kubectl exec main it curl -- bin sh. Selesai, kita akan coba curl ke service ini, lalu portnya 8080. Curl http 8080. Enter. Nah, ini keluarnya welcome to Nginx. Ya, ini ke kontainernya Nginx. Sekarang kita akan curl tapi ke portnya 3000. Saya ganti menjadi 3000. Enter. Nah, keluarnya hello world. Ya, ini adalah respon dari aplikasi Node.js saya. Jadi cuma ngebalikan hello world. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman pengen bikin multi container di pod. Itu bisa teman-teman lakukan. Oke, saya hapus semuanya. kubectl delete all. Selesai. Next, kita akan bahas tentang volume di Kubernetes.